akan mendengar pembacaan dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Lalu pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut Allah yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dan demikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya Dia memberkati firman yang kita baru baca dan dengar bersama. Saudara, kita berada dalam seri 7 dosa maut dan saya bersyukur Anda tetap mengikuti seri ini meskipun seri dosa adalah seri yang agak gelap kelihatannya, tapi saudara justru Anda semakin menyadari bagaimana strategi iblis menjatuhkan kita, maka semakin kita sadar akan strategi itu, saudara, semakin kita mampu untuk menghindarinya dan hidup menyenangkan Allah. Dan kita sampai hari ini saudara kepada dosa kemalasan. Saya sudah khawatir Anda tidak akan datang mendengarkan dosa kemalasan karena Anda terlalu malas untuk datang ibadah. Ya, atau Anda ketiduran di dalam ibadah ini dan itu akan sangat ironis karena khotbahnya tentang kemalasan. Bahkan mempersiapkan khotbah ini saya sangat malas sebetulnya saudara ya. Jadi saya malas mempersiapkan khotbah kemalasan. Khususnya karena weekend ini cukup padat ya. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat teks yang berbeda dengan khotbah saya tahun lalu dari kitab Amsal pada waktu kita go through Amsal yang berjudul The Sluggard, yang mirip saudara karena itu bicara tentang kemalasan. Kalau saudara masih ingat, Tuhan bilang pergilah kepada semut dan perhatikanlah cara hidup mereka. Dan hari ini kita melihat teks yang berbeda dan topiknya juga agak berbeda ya. Jadi saya mencoba untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan. Saudara, 3 hal: what it is, why it is deadly, and how to kill it. Ya, sederhana bukan? Apa itu, kenapa itu mematikan, dan bagaimana mematikannya. Yang pertama saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa seringkali kita melihat orang yang malas itu digambarkan seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat kartun ini ya. Bedanya zaman dulu di tahun 90 dan 2011 ya. Televisinya dulu lebar, sekarang tipis. Orangnya yang berubah, dulu tipis sekarang lebar gitu ya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kemalasan itu seringkali terkait dengan masalah being a couch potato. Ya, jadi kita itu a couch potato. Jadi kita selalu duduk hanya nonton televisi, apalagi sekarang ada Netflix, Disney, apalagi Prime dan begitu banyak yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat konsep ini ya, maka kita akan lihat apakah yang dimaksud kemalasan di dalam dosa maut itu hanya masalah tidak melakukan apa-apa. Nah, saya ingin mendasarkan pembicaraan kita dari teks yang tadi kita sudah baca, dan teks Ibrani pasal 5 sampai 11 dan sebetulnya semuanya sampai 6-12 itu adalah satu narasi, satu
nats yang sama saudara dan berbentuk inklusio. Ya mungkin Anda pernah dengar kalau studi Alkitab baik-baik. Jadi kalau ada model penulisan inklusio itu berarti ada bookends-nya saudara. Ada kalimat permulaan, ada kalimat akhir dan tengah-tengahnya menjadi dagingnya. Nah kalau saudara perhatikan di awal dan di akhir yang tadi kita baca ada dua kata kunci yaitu kata lamban dalam slide berikutnya. Ya ada dua kata lamban saudara, yang Anda bisa baca di sana. Yang pertama di ayat yang 11 tentang hal itu harus kami katakan yang sukar untuk jelaskan karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sluggish. Jadi kita tidak melakukan itu saudara. Kemudian di ayat 12 pasal yang ke-6 agar jangan kamu menjadi lamban. Tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Lamban ini maksudnya bahasa kerennya itu aras-arasen gitu ya. Males, ya aduh gak usah lah nanti aja. Saudara itu yang sering kali terjadi. Nah ini bukan masalah karena dia itu tidak mau mengerjakan apa-apa saudara. Tetapi seringkali ya, ini yang disebut sebagai asedia. Nah, saudara kata ini jarang sekali dipakai di konsep orang modern hari ini. Kalau Anda memperhatikan ada satu artikel di The Conversation ya beberapa waktu lalu setelah pandemi ini dan penulisnya mengatakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di masa lockdown itu bukan orang malas sebetulnya. Ya karena mereka itu mau mengerjakan sesuatu kalau mereka tahu apa yang mesti dikerjain. Tetapi yang terjadi adalah asedia. Yang terjadi adalah mereka kayaknya itu apatis. Ini mau apa sih sekarang lockdown gitu. Itu yang terjadi saudara. Jadi sebenarnya tema hari ini cocok sekali ya bagi saudara yang khususnya masih berada di dalam lockdown gak bisa kemana-mana di Indonesia apalagi. Jadi saudara ini adalah dosa, makanya saya beri judul di balik topeng kesibukan. Karena menarik sekali saudara, ternyata orang yang sangat sibuk sepertinya itu bisa terjangkiti dosa ini. Nah Rasul Paulus menuliskan hal yang sama saudara dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Saya ingin ajak saudara melihat teks tersebut dalam slide berikutnya. Dia bilang begini di pasal 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. So dari sana kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Jadi hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Ya kalau Anda ditanya, Anda ada di pihak mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Yang lebih alkitabiah yang mana? Kita hidup untuk bekerja. Ya bukan kerja untuk nyambung hidup, bukan kerja untuk mendapatkan bayaran dan seterusnya. Ya karena kalau itu yang terjadi begitu Anda dapat lotre 20 juta dolar, hopefully nggak ada di sini yang beli lotre, saudara Anda akan berhenti kerja, ya kan? Karena itu namanya kerja untuk hanya menyambung hidup, bayar internet, bayar listrik dan seterusnya. Tapi saudara sebelum dosa jatuh, Allah memberikan kita perintah untuk bekerja. Jadi hidup untuk bekerja. Ya, hidup untuk memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Itu sebab Paulus bisa berkata dengan sangat tegas kepada jemaat Tesalonika yang mengalami asedia. Karena mereka berpikir Yesus akan datang kedua kali. Udah deh gak usah ngapa-ngapain. Di kamar aja. Ngeliatin matahari. Oh lagi terbit. Oh sebentar lagi akan turun. Oh terbenam sekarang gitu. Sambil ya udah bermeditasi, berdoa. Saudara Paulus bilang dengan tegas, kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Saudara nggak ada yang lebih cespleng lagi di dalam cara menyampaikannya. Tapi kemudian dia melanjutkan, kami katakan ini karena kami dengar ayat 11, bahwa orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara perhatikan itu. Ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja tapi sibuk. Jadi ini orang gak kerja tapi sibuk. Ya makanya ada istilah di Indonesia itu pengacara, pengangguran banyak acara.
Nah itu dasar teksnya di sini, saudara. Pengacara itu ada di Alkitab. Ya ini 2 Tesalonika 3 ayat 11. Dalam bahasa Inggris itu bagus sekali. Those he condemns were idle. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Ya, bukan busy at work, tidak sibuk dalam pekerjaan, tapi busy bodies. Orang yang kiasu, ya, yang kayak kelihatannya itu sibuk banget, padahal nggak ada yang dikerjain sebetulnya. Dan itu selalu menjadi justifikasi, nggak bisa saya sibuk. Sibuk apa? Ya nggak tahu sih, pokoknya sibuk aja, saya nggak bisa. Nah saudara, jadi dari sini kita tahu bahwa asedia bukan hanya masalah orang yang nganggur nggak ada kerjaan, tapi orang yang sibuk sekali, kelihatannya sibuk. Seringkali mereka itu mencari kesibukan untuk menghindarkan hal-hal yang mereka harus lakukan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi kita mencari kesibukan yang kita suka lakukan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai tapi harus lakukan. Sibuk apa? Scrolling, ini penting ini, informasi ini, saya harus hafalkan. Jadi akhirnya nggak studi. Saudara, itu yang dimaksud busy bodies. Itu sebabnya jangan memahami konsep kemalasan hanya dengan tidak ngerjain apa-apa. Kelihatannya sibuk, busy bodies, but you're not busy doing the right things. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Kamu itu lamban, karena kamu tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kamu kerjakan. Yaitu apa? Memahami firman Tuhan. Secara biologis dilihat dari ukuran kematangan iman, seharusnya sudah menjadi pengajar. Seharusnya sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi ini masih belajar alfabet. Ya masih belajar huruf-huruf, belum bisa jadi guru. Saudara, kenapa? Karena mereka sibuk ngerjain yang tidak penting, sehingga yang penting tidak dikerjain. Nah sekarang saya ingin share kepada saudara arti kata asedia itu sendiri. Ya asedia itu dari dua kata bahasa Yunani tentunya, akedia. A itu negatif dan kedos itu artinya care. Jadi sebetulnya saudara, asedia itu adalah masalah lack of care. Ya, tidak peduli, atau bahasa gaulnya emang gua pikirin. Ya, I couldn't care less. That's what asedia means. Dan Dorothy Sayers, seorang penulis yang saya kira menarik sekali saudara ya, selalu tulisan-tulisannya itu memberikan mirip C.S. Lewis sebetulnya in many ways. Dia menulis begini saudara, menerjemahkan, mendefinisikan asedia. The sin that believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, loves nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing it would die for. Saudara, kalau ada orang Kristen yang ada dalam state seperti ini, kondisi seperti ini, itu sangat-sangat menyedihkan saudara. Karena Yesus pernah berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan datang waktunya nanti kita tidak bisa lagi bekerja di ladang Tuhan, seperti yang tadi kita nyanyikan. Jangan lelah, bekerjalah. Paulus bilang, aku mengerjakan semua ini dengan segala tenaga yang ada di dalamku sesuai dengan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Tetapi karena kita merasa itu nggak penting, bekerja bagi Tuhan di kantor, di gereja, di rumah itu nggak penting, maka saudara kita itu nggak ngapa-ngapain. Dan yang menarik yang kata Sayers tadi, we remain alive only because there's nothing that we would want to die for. Saudara, Martin Luther King itu pernah memberikan satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini saudara, tidak ada orang yang punya tujuan hidup yang signifikan sampai dia punya sesuatu yang untuknya dia rela mati.
Wah saudara, waktu saya memakai kalimat itu di kelas leadership bicara tentang visi, saudara, banyak yang kaget. Karena di negara barat, saudara, konsep seperti itu sangat radikal dan mereka tidak suka hal-hal yang terlalu radikal, terlalu ekstrim. Tapi saudara tahu, dunia ini digerakkan, saudara, hanya oleh 2% orang yang tahu persis, saudara, gambaran ideal di masa depan yang untuknya mereka bukan hanya rela menyerahkan tenaga mereka, pikiran mereka, tapi juga nyawa mereka. Martin Luther King Jr. itu mempertaruhkan nyawanya waktu dia protes, berjuang melawan diskriminasi dan segregasi di US. Tanpa ada tujuan hidup yang untuknya kita rela mati, kita belum sungguh-sungguh punya tujuan hidup. Dan karena itulah kita seringkali dijangkiti oleh asedia ini. Saudara, di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34 itu ada konteks yang lucu, saudara. Jadi dikatakan begini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatnya semua ditumbuhin onak. Jadi ada banyak weeds. Tanahnya tertutup dengan jeruju, temboknya sudah rubuh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, aku menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara, gambaran pengamsal terhadap orang yang dijangkiti asedia ini adalah orang yang sebetulnya punya kerjaan, saudara. Dia harus ngerjain ladangnya. Dia harusnya sibuk di sana, saudara. Tapi dia mungkin sibuk yang lain. Sehingga kemiskinan datang menyerbu. Lalu dengan tipikal pengamsal ya, dengan lucu saudara ya, Amsal 2. Makanya kenapa kita harus terus baca Amsal ya. Banyak ayat-ayat yang lucu saudara dalam Amsal. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di jalan. Saudara, mulai dari zaman Alkitab sampai hari ini nggak ada ceritanya singa itu ada di luar rumah jalan-jalan gitu ya, ngelihat pemandangan. There's no such thing. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Perhatikan pengamsal tidak mengatakan begini, si penakut berkata ada singa di luar. Tapi yang ditulis, si pemalas berkata ada singa di luar. Jadi itu cuma alasan. Kalau ditanya kenapa nggak ke gereja? Karena gerimis. Gitu ya. Kenapa kalau gerimis? Nanti kulitku melepuh gitu ya. Oh bisa ya melepuh kalau hujan gerimis? Iya. Jadi saudara, mencari alasan-alasan yang sehingga kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Hati kita itu sangat kreatif, mengeksploitasi pikiran kita untuk kreatif mencari alasan pembenaran. Itulah asedia. Jadi saudara, kesimpulan asedia itu adalah kombinasi dari kemalasan memang, kekhawatiran nanti tidak bisa melakukan tugas yang harusnya dia lakukan. Dan kemudian dia memilih untuk tidak melakukannya padahal seharusnya sibuk tapi mencari kesibukan lain. Ya jadi restless. Hati tidak tenang tapi sibuk dalam hal yang salah. Dan dalam kalimat seorang penulis, life becomes a long project of distracting ourselves from the truth of our vocation to love. Bagus sekali saudara kalimatnya. Hidup itu menjadi proyek yang lama untuk menginterupsi diri kita dari vokasi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. I think that's a great statement untuk membuat summary dari apa itu asedia. Yang kedua saudara, kenapa itu deadly? Kenapa itu mematikan? Saudara, kalau kita itu bekerja keras setiap hari, ya banyak orang modern itu seperti itu saudara. They live only for the weekend. Ya, jadi kalau Anda tanya majority orang-orang yang kerja di kantor di Australia ini, itu yang mereka itu inginkan. Work hard, play hard gitu ya. Jadi kerja keras demi untuk the next weekend. Kerja keras kumpulin duit lalu habiskan duit di weekend. You are living from weekend to weekend. Jadi apa yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat itu hanyalah means, hanyalah cara untuk
bisa menikmati weekend dengan lebih maksimal. Saudara, itu sebabnya ini sangat mematikan. Nah, di dalam konteks penulis Ibrani, saudara, ada 4 yang muncul atau at least 2. Saya akan discuss ini dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, itu membuat kita tidak bertumbuh. Ya, stance growth. Karena apa? Karena yang kita mesti lakukan tidak lakukan. Jadi Paulus memakai 2 ilustrasi. Yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan, mestinya sudah bisa ngajar orang lain, tapi dia masih belajar ABCD alfabet. Jadi lamban. Nah, saudara, yang kedua ilustrasinya adalah seperti seorang anak yang mestinya makan makanan keras, daging, ya, tetapi masih minum susu. Kalau Anda punya anak, saudara, ya, Anda anaknya masih bayi, umur 6 bulan, umur setahun, dikasih susu, jangan dikasih daging. Itu orang tua yang bijaksana dan benar, gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah berusia 10 tahun, Anda masih kasih susu, ada yang salah dengan anaknya dan orang tuanya, gitu kan. Maksudnya cuma susu aja. Karena mestinya dia perlu asupan dari makanan yang keras. Saudara, di dalam area rohani itu yang banyak sekali terjadi di gereja-gereja Tuhan. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa banyak sekali asas-asas pokok ajaran iman Kristen. Doktrin tentang siapa Allah, siapa Yesus, bagaimana kita jatuh dalam dosa. Hal-hal yang sangat basic kita belum tahu, saudara. Kenapa? Karena itu yang seharusnya kita ketahui, kita neglect. Plan neglect namanya, sengaja kita hindari karena sibuk bacain hal-hal yang tidak penting. Jadi saudara, asedia itu membuat kita tidak bertumbuh, mandek seperti bonsai secara rohani. Yang kedua, saudara, asedia itu mempengaruhi kita, menggoda kita untuk give up, untuk quit. Ayatnya ada di ayat pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Saudara, kalimat ini keras sekali dan menimbulkan berbagai macam diskusi teologi. Mungkin tidak orang Kristen murtad. Jadi saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah belasan tahun jadi Kristen lalu belum mengerti tentang doktrin keselamatan, dia bingung, saudara, apakah keselamatan saya bisa hilang? Apakah saya harus percaya Yesus lagi? Sehingga setiap kali ada kebaktian, ada tantangan mau terima Yesus, dia angkat tangan terus. Just in case Yesus lupa, gitu ya, angkat tangan terus. Saudara, dia tidak mengerti tentang asas-asas pokok iman Kristen. Dan apakah kalau kemudian dia berdosa dan berdosa lagi dan berdosa lagi, dia itu dianggap murtad? Karena jelas dikatakan di sana, orang yang sudah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia surga dunia yang akan datang itu, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui lagi. Nah, saudara, ada 3 interpretasi yang muncul secara cepat saja. Yang pertama, saudara, interpretasinya adalah, iya, ini memang orang percaya yang kemudian murtad. Kita mendengar baru-baru ini ada seorang pastor, pendeta, saudara, di sebuah gereja yang saya tidak usah sebutkan namanya, yang kemudian itu berkata bahwa saya tidak lagi mau jadi pendeta. Itu nomor 1. Banyak yang kaget, saudara. Tapi yang lebih dahsyat, mengagetkan lagi, kira-kira 3 hari kemudian dia tulis di IG-nya, saya bahkan tidak mau lagi jadi orang Kristen. Sekarang dia jadi salesman, saudara. Pendeta besar. Bukunya mungkin banyak yang sudah baca. Nah, saudara, apakah orang ini adalah orang yang dimaksud penulis kitab Ibrani? Murtad. Jawabannya adalah nggak mungkin. Saudara, murtad tidak ada di dalam konsep Alkitab. Ya, orang Kristen murtad itu tidak mungkin, karena saudara, kalau dia sungguh-sungguh sudah dilahir barukan, dia tidak mungkin murtad.
Kenapa? Yesus pernah bilang, saudara, aku memberikan, Yohanes 10 ayat 28, 27, 28. Aku memberikan hidup kekal, dan kepada siapa aku berikan hidup kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tangan Bapakku. Saudara, itu kalimat yang luar biasa indah. Kalimat yang seharusnya menghibur hati kita pada waktu kita itu berdosa. Tuhan, aku melakukan dosa lagi. Tapi aku bersyukur keselamatanku tidak tergantung dari perbuatanku kepada Engkau. Celaka saudara kalau kita itu begitu kan. Berdosa hilang, berdosa tidak diselamatkan lagi. Tetapi keselamatan kita bergantung kepada apa? Karya Kristus di atas kayu salib. Satu kali seumur hidup. Jadi saudara, ayat ini tidak bicara soal orang yang tadinya percaya lalu murtad. Kemungkinan kedua adalah orang yang memang tadinya seakan-akan percaya tapi tidak pernah dilahirbarukan. Contoh di Alkitab, Yudas. Yudas itu murtad sepertinya, menjual Tuhannya saudara, tapi dia itu adalah orang yang sangat berbahagia, pernah bersama Yesus minimal 3 tahun melayani, melihat Yesus dengan sangat dekat, bercakap-cakap dengan dia, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ada di dalam bilangan orang percaya. Dan di gereja saudara, saya khawatir jumlahnya itu cukup banyak orang-orang seperti itu. Yang beredar di gereja secara rutin tapi tidak pernah sungguh-sungguh dilahirbarukan. Tapi saudara, interpretasi dari Ibrani pasal yang ke-6 ini juga bukan orang seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah, dan ini satu tafsiran yang saya kira paling bertanggung jawab, adalah bahwa ini kasus hypothetical. Ya, hypothetical itu kalau ini terjadi, ini akibatnya, kira-kira begitu ya. Hypothetical. Ya, kalau nanti misalnya gereja ICC tutup, Anda mau kemana? Gitu kan misalnya. Itu hypothetical saudara, karena in the grace of God gereja ini tidak akan tutup. Tapi kita bisa ngomong hypothetical kan. Kalau gereja ini tutup, apa yang akan Anda lakukan? Nah itu hypothetical namanya. Nah saudara, konteksnya atau interpretasinya adalah itu. Bahwa kalau kita itu sungguh-sungguh akan meninggalkan Tuhan, maka dikatakan di sana mereka tidak akan diperbaharui lagi. Tuhan tidak akan naik ke atas kayu salib lagi untuk menyelamatkan Anda. Itu hypothetical case yang muncul di sana. Tetapi kita bersyukur saudara, bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan kita akan terus menopang kita sampai pada hari Tuhan Yesus. He who began the good work in you will carry it on, will complete it until the day of Jesus Christ. Itu yang dia janjikan kepada kita, Filipi 1 ayat yang ke-6. Jadi saudara, asedia itu menggoda Anda untuk give up. Ya, tetapi kita tahu bahwa meskipun kita itu jatuh bangun, Yesus terus menopang kita. Yang ketiga saudara, asedia itu tidak pernah meninggalkan Anda di dalam kondisi netral. Maksudnya gini, begitu Anda tidak aware, tidak peka untuk terus maju, untuk terus sibuk mengerjakan hal-hal yang benar, maka saudara akan turun. Ya saudara akan mundur secara teratur. Jadi tidak ada orang Kristen yang statik saudara. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda pasti mengalami penurunan rohani. Kenapa? Karena dalam tubuh dosa kita tidak ada orang yang drifting into holiness, kata D.A. Carson. Tidak ada orang yang diam-diam itu ya, tambah lama tambah dewasa rohani, tambah cinta Tuhan. Tidak ada, itu harus penuh dengan usaha untuk membaca firman, berdoa, bergumul dengan Tuhan, melayani orang lain, dikecewakan, belajar tentang Tuhan dari kekecewaan melayani orang lain. Itu saudara yang kita harus lakukan. There's no other way. Kemarin saya share di seminar saudara, saya pikir pelayanan yang paling mudah dan tidak ada risiko untuk disalah mengerti, disalah fahami, disakiti, dan dikecewakan orang lain adalah nulis buku. Ya kan, nulis buku itu kan saya bisa nulis apapun yang saya pikir penting, ya bisa ngomongin orang lain di buku gitu ya, tanpa orangnya bisa balas saya gitu, karena di buku kok gitu ya, dan terus seterusnya ada datanya, ada references-nya dan seterusnya. Tapi saudara, itu bukan opsi.
Karena kita harus hidup di dalam komunitas. In fact, sanctification is a community project, saudara. Kalau Anda itu mau diubahkan Tuhan dalam proses berubah seperti Kristus, itu terjadinya dalam komunitas. Tetapi asedia itu membuat kita merasa, ya udah saya nggak diem aja lah. Nggak bisa, saudara. Begitu Anda diem, Anda akan turun. Gambarannya itu seperti Anda sedang ada di dalam elevator, ya naik elevator, tapi bukan naik elevatornya turun. Kalau sudah diam saja, elevatornya turun, apa yang terjadi? Ya Anda turun kan? Betul nggak? Kalau nggak percaya nanti Anda ke mall dekat-dekat sini ya, dicoba saudara ilustrasi khotbah ini ya, supaya Anda tidak lupa. Ya memang kelihatannya ini orang gila ya, udah kenapa begitu di tengah-tengah mall gitu ya. Supaya Anda tidak lupa ilustrasinya. Kalau Anda berdiri di tengah elevator yang turun, gak mungkin Anda diem tetap sama gitu. Tapi Anda akan semakin lama semakin turun. Itu gambaran kondisi rohani pada waktu kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang kita harus lakukan. Yang terakhir saudara, asedia itu menjadi dosa yang membuat kita kemudian terjangkiti dosa lain. Ya, jadi asedia itu menimbulkan konteks yang kondusif saudara untuk dosa lain itu masuk. Maksudnya apa? Ya pada waktu saudara itu mengatakan saya nggak mau ngerjain yang itu, lalu saudara mau santai, ya Anda mau sibuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, maka yang terjadi adalah dosa lain masuk saudara. Dosa apa? Gluttony misalnya ya. Saya makan es krim dulu gluttony-nya masuk. Saya nonton film yang saya sukai itu ya. Nah saudara, lust bisa masuk ya. Macam-macam saudara. Jadi makanya kenapa ini deadly, dan banyak orang itu berkata saudara, dari 7 dosa maut sebenarnya ini yang paling tidak mematikan. Ya kan? Iri hati mematikan karena bisa bunuh orang lain, ya kan? Kain dan Habel contohnya. Tapi kalau asedia kan nggak apa-apa. Jangan salah saudara, pada waktu Anda itu tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, karena Anda memilih untuk santai, di sanalah saudara iblis berkata kepada anak buahnya, ini saatnya, dia sedang lengah. Jadi itu saudara 4 bahaya kenapa ini deadly. Yang terakhir, bagaimana membunuhnya? Saudara, bagaimana membunuhnya? Tidak cukup hanya kita mengatakan, udahlah saya nggak mau tahu tentang kekristenan, saya nggak mau tahu tentang gereja, saya nggak mau tahu tentang mengikuti apa yang Tuhan katakan karena terlalu berat. Saudara, jangan quit, jangan menyerah. Jangan menyerah kalau Anda itu mengalami kesulitan mentaati apa yang Alkitab katakan, saudara, meskipun situasi Anda itu tidak mendukung. Kalau Anda harus jujur dan tidak korupsi di tempat kerja meskipun yang lain itu korupsi, jangan Anda menyerah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga dan Anda mengatakan udahlah selesai aja rumah tangga ini, Anda jangan menyerah saudara, karena Alkitab mengatakan ada pengampunan, ada pertolongan dari Tuhan. Yang kedua saudara, kita seringkali berpikir bahwa solusinya adalah kita mencari eskapisme. Saudara, orang yang selalu penuh dengan kesibukan, ya lalu memilih untuk males lah, gak mau ngerjain, itu biasanya punya pola eskapisme. Nah, saya belajar dari David Powlison saudara, dia mengatakan kalimat yang sangat baik. Dia bilang begini saudara, 95% hidup kita itu isinya ketakutan, kemarahan, dan eskapisme. Waktu saya baca kalimat itu, kadang-kadang ya saudara, kalau Anda baca buku, baca satu kalimat tuh Anda tersentak. Karena tiba-tiba nyambung semua saudara ya, aliran-aliran listrik. Nah ini benar banget, 95% of our lives is about anger, anxiety, and escapism. Maksudnya gini saudara, setiap kita itu punya pola eskapisme. Kalau Anda lagi stres, Anda lagi mau santai, apa yang Anda lakukan? Atau Anda sedang marah sama orang, apa yang Anda lakukan? Ada orang yang itu tadi ya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan untuk calm the nerve. Ada orang yang nyetir kenceng sekali saudara, ya di luar kota tengah malam full blast music gitu ya. Ada orang yang makan sebanyak-banyaknya, macam-macam saudara.
Nah, itu yang menunjukkan apa yang menjadi berhala kita sebenarnya melalui eskapisme. Tetapi saya ingin memberikan kepada saudara cara bagaimana kita membunuh dosa asedia ini. Dan jawabannya ada di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 dan 30, waktu Yesus berkata, "Come to me, datanglah kepadaku. Kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, di satu sisi dia bilang, aku akan memberikan rest. Kita itu mungkin menghindari kesibukan lalu kita mau santai, tapi jiwa kita ini sibuk, ya kan? Pikiran kita ini sibuk. Jadi meskipun Anda itu santai, meskipun Anda di tempat tidur, meskipun Anda itu scrolling dengan sepertinya sangat kalem gitu ya, tapi pikiranmu berkecamuk, hatimu gak tenang, restless soul. Dan Yesus itu bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tapi kemudian dia melanjutkan, saudara. Dan ini yang membedakan kekristenan, membedakan Injil dengan yang lain-lain. Karena dia lalu bilang, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus gimana sih? Katanya dikasih kelegaan. Tapi sekarang disuruh pikul beban baru. Sudah tahu kuk itu kan yang ditaruh di lembu itu loh untuk ngerjain sawah dan ladang. Jadi gimana? Apakah kelegaan atau dikasih kuk baru? Sudah tahu rest yang dimaksud Yesus bukan rest nganggur nggak ngapa-ngapain. Tetapi dia memberikan restfulness of your soul. Kelegaan jiwa, kenyamanan jiwa, sehingga Anda kemudian dikuatkan untuk melakukan tugas yang seharusnya Anda lakukan. Dan itu dua sisi, saudara, hidup di dalam Kristus Yesus. Come to me and follow me. Come to me and bear the burden. Dan jangan lupa cook yang dia berikan itu selalu customize, bukan mass produce. Artinya saudara, cook Anda dan cook saya itu beda. Beratnya beda, tingginya beda, lebarnya beda. Setiap cook orang Kristen itu dibuat secara personally handmade, handcrafted by Jesus Christ. Tidak heran dia adalah carpenter masalahnya, saudara, tukang kayu. Jadi saudara, itu adalah solusi dari asedia kalau Anda bekerja bagi Yesus Kristus. Satu hal yang pasti, Anda tidak akan underwork, Anda tidak akan overwork. Anda tidak akan nganggur, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Anda juga tidak akan burn out. Karena dia menyediakan rest di jiwa kita untuk kita melakukan yang seharusnya. Jadi bukan kita kerja untuk weekend lagi, tetapi kita kerja dengan satu rest, dengan satu kelegaan yang menolong kita untuk bekerja setiap hari, bukan hanya dari weekend ke weekend. Jadi saudara, kesimpulan kalimat saya demikian. Akar dari malas kerja dan gila kerja itu sebenarnya sama, yaitu penyembahan diri. Orang yang gila kerja dan orang yang malas kerja itu dua-duanya menyembah diri mereka dan berhala mereka adalah comfort, kenyamanan. Karena orang kerja sibuk sekali supaya nanti weekend bisa santai. Dan orang yang gak mau kerja ya memang maunya santai. Jadi gila kerja dan malas kerja akarnya sama, yaitu diri kita menyembah berhala yang namanya kenyamanan. Itu sebabnya solusinya harus berasal dari luar. Karena masalahnya dari dalam, solusinya tidak bisa dari dalam juga, ya kan? Harus dari luar, dari Yesus yang memberikan kepada kita kelegaan, kenyamanan untuk kita nikmati dan sekaligus beban untuk kita pikul bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menerima kami apa adanya karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Namun karena kasih yang sama itu, Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau terus mengubah kami. Itu sebabnya Engkau mengambil
hal-hal yang kami rasa membuat kami nyaman di dunia ini, memberikan kesulitan, penderitaan dan air mata, supaya kami kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kelegaan yang sejati dalam Kristus. Dan di sanalah kami menemukan kasih dan sukacita yang membuat kami ya Tuhan dengan penuh semangat memikul beban yang Kau customize bagi kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang hari ini belum percaya Kristus, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kami datang kepada Kristus yang berjanji memberikan kenyamanan, kelegaan bagi jiwa kami yang berkecamuk, bagi pikiran kami yang selalu resah. Bagi kami yang sudah lama ikut Tuhan bertahun-tahun, namun kami masih saja seperti bayi, belum menjadi orang yang siap makan makanan keras. Tolong kami ya Tuhan untuk sibuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi porsi kami masing-masing. Demi kemuliaan Kristus Juru Selamat kami, yang dalam namanya kami berdoa. Amin.